Saudaraku semuanya, episode kali ini adalah episode yang sangat spesial karena pada hari ini, tanggal 22 Januari 2025, hari Rabu, tepatnya pukul 16.00, kami tidak sengaja melihat berita dari YouTube yang menceritakan, yang memperlihatkan bagaimana Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru sehari dilantik dan dengan keberaniannya membatalkan keanggotaan Amerika kepada WHO. Donald Trump ingin melepaskan diri dari WHO. Ia ingin membawa Amerika keluar dari WHO. Mengapa? Karena Donald Trump tahu dengan pasti hal-hal yang telah dilakukan WHO. Dan Donald Trump ini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk membuat seluruh pemimpin-pemimpin di Amerika bertobat, saudaraku. Dan ketika kami melihat info ini, kami jadi mempercepat episodenya. Jadi kita langsung masuk ke dalam pasal 17 dan kami berdoa di dalam roh Yeshua HaMashiach, di dalam roh kudus, supaya saudara semua bisa melihat bagian ini. Dan tolong jikalau Anda yang sudah melihat, tolong segera share kepada seluruh teman-teman sebanyak-banyaknya, saudaraku. Mengapa demikian? Karena kedatangan Yeshua HaMashiach benar-benar sudah sangat-sangat dekat, saudaraku. Jangan sampai tertinggal. Masih ada sedikit waktu lagi untuk kita bertobat dan mempersiapkan diri, saudaraku. Kita akan masuk kepada penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya." Apa maknanya, saudaraku? Pada akhir zaman, Bapa akan membuat keputusan untuk menyatakan cawan amarahnya, penghakimannya untuk negara besar yang memiliki patung wanita berdiri di air. Tentu Anda tahu negara mana ini. Negara ini merupakan negara besar yang dianut dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Negara ini, seluruh penduduknya pada awalnya percaya kepada Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Tetapi pada kenyataannya, saat ini menghujat nama Yeshua dan pada perkembangannya berpaling pada ilah-ilah yang lain yang ingin menyamai Bapa itu sendiri. Namun kita tahu bahwa sejak dari Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, maka seluruh warga mulai menyadari, bahkan para menteri memulai berdoa lebih dulu sebelum melakukan pekerjaannya. Luar biasa bukan, saudaraku? Namun hal yang luar biasa ini membuat kami bergetar. Mengapa? Karena penggenapan dari kitab Wahyu ini semakin dekat pada kesudahannya. Negara ini juga membuat negara-negara yang lain bersama-sama melakukan kejahatan bersama-sama. Semua kemerian dosanya menjadi contoh dan dianut oleh bangsa-bangsa yang lain. Namun negara ini, ketahuilah saudaraku, hanyalah tempat yang di dalamnya ada organisasi yang memimpin dan menguasai dunia. Dalam kuasa mereka mengatur, mengarahkan, dan membawa bangsa-bangsa lain masuk dalam dosa dan menjauh dari hadirat Bapa. Ayat ketiga, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas
penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesua. Dan aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu ialah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum memulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia, sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Saudaraku, apa maknanya? Kita perhatikan baik-baik. Rasul Yohanes memperoleh penglihatan ini di dalam roh. Jadi tubuh Rasul Yohanes tidak pergi ke padang gurun. Hanya roh dan pikirannya yang dibawa masuk ke dalam penglihatan ini. Perempuan duduk di atas binatang merah ungu. Perempuan menunjukkan seorang pemimpin yang dikendalikan oleh pemimpin lainnya yang lebih berkuasa. Karena sehebat apapun perempuan harus tunduk pada suaminya. Jadi perempuan di sini yang dimaksud adalah pemimpin dari sebuah negara yang duduk di atas binatang merah ungu. Apa artinya? Kekuasaan dari pemimpin ini ditopang atau didukung oleh sosok lain yang kuasanya lebih besar atau lebih jahat dan lebih kuat. Merah melambangkan, saya ulangi ya, merah melambangkan warna darah dan ungu adalah warna kemenangan. Sehingga bisa kita artikan memimpin dengan penuh kuasa, dengan kemenangan karena menumpahkan darah bangsanya sendiri, yaitu dengan menggadaikan nyawa dari bangsanya sendiri. Sadar saudaraku kalau nyawa kita semua telah digadaikan. Ungu adalah warna yang dipakai untuk melambangkan warna yang dipakai raja-raja. Namun ungu juga kita kenal sebagai warna janda. Artinya pemimpin ini menggunakan kekuasaan dari tuan yang semu, bukan tuan yang sesungguhnya. Seluruh tubuhnya, pikirannya, jiwa, dan rohnya hanya dipenuhi hujatan kepada Yesua. Dan ini saudaraku tidak terlihat. Jadi jangan tertipu oleh para pemimpin ini. Hal ini menunjukkan kekejian, kebencian, dendam yang membara, luapan kekecewaan yang sangat dalam, kesombongan yang mengerikan,
dan jiwa yang terluka, jiwa yang berontak dan sangat merana dikarenakan kerakusan, keserakahannya, iri hatinya pada Yesua. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Apa maknanya? 7 kepala adalah 7 gunung. 7 gunung maksudnya 7 raja. 7 raja maksudnya 7 pemimpin negara besar. Yang 2 telah jatuh. Apa artinya? Telah ambruk, telah bangkrut. Yang 1 ada, maksudnya masih berkuasa, masih eksis, dan yang lainnya belum datang. Maksudnya akan segera datang. Yaitu negara yang mulai menunjukkan diri. Perhatikan saudaraku ya, hanya negara ini miskin, tidak berdaya, namun sekarang sudah berkembang dan mulai berkuasa. Mulai berani bersaing dengan bangsa-bangsa dari negara-negara besar itu. Tetapi ingat saudaraku, bahwa negara ini hanya akan bangkit sebentar saja. Ia akan tinggal seketika saja. Artinya, setelah kelihatan semakin kaya, semakin berkuasa, semakin hebat, terlihat luar biasa, tetapi itu hanya sebentar. Karena akan segera hancur juga. Dan binatang yang pernah ada dan sekarang tidak ada. Ia sendiri adalah raja yang ke-8. Coba perhatikan di seluruh dunia ini. Negara mana yang memiliki presiden ke-8 saudaraku? Demikianlah 1 dari ke-7 itu. Jadi yang ke-7 dan ke-8. Dan ia menuju kepada kebinasaan. Raja ke-8 inilah yang ketika ia memulai memerintah, ia akan dipakai oleh binatang itu untuk memaksakan tanda bilangannya. Yang sebenarnya telah dimulai dari yang ke-7 saudaraku. Ia akan dipakai oleh binatang itu memaksakan pemakaian tanda. Jadi bersiaplah saudaraku. Ia akan merasa sangat berkuasa karena diberikan kuasa oleh binatang itu. Dan ia akan menyebabkan seluruh bangsanya binasa. Jadi, jikalau pemimpin itu secara kebetulan menonton channel kami, sadar, bertobat, engkau dipakai untuk membinasakan bangsa ini. Ia akan berpikir membuat negara dan bangsanya lebih maju. Namun sebenarnya ia sedang dipakai oleh binatang itu untuk membawa bangsanya pada kebinasaan. Semuanya ini dimulai dari yang ke-7. Karena sesungguhnya yang ke-7 dan ke-8 ini adalah satu dalam 2 pribadi. Artinya 2 orang tapi satu visi, satu pemikiran dan satu tujuan. Setelah ia berhasil melaksanakan visi misi dari binatang itu, maka ia pun akan ikut binasa bersama dengan seluruh negerinya. Dan 10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Maknanya, di akhir zaman ini, ke-10 negara yang dimaksudkan itu sudah ada, sudah berdiri, dan mereka menyerahkan negara yang mereka pimpin untuk tunduk, diatur, dan dikuasai oleh binatang ini. Mereka mau mengikuti semua perjanjian dan aturan, juga rencana-rencana yang menjadi agenda dari binatang ini. Jiwa-jiwa yang ada dalam negara tersebut telah ditukarkan dengan harta, tahta, dan kemewahan yang ditawarkan oleh binatang ini. Ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Apa maknanya saudaraku?
si binatang tuan palsu ini bersama dengan negara atau bangsa-bangsa yang mendukungnya akan memerangi Yeshua dan para pengikutnya, juga bangsa pilihannya. Namun mereka semua akan dikalahkan oleh Yeshua saat waktunya tiba. Ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ini menguatkan terjemahan makna dari ayat 1 sampai 14. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Maknanya, negara di mana binatang ini bertahta akan dibenci, diinjak-injak oleh sekutu-sekutunya, dihianati oleh kawan-kawannya, bahkan juga oleh binatang itu sendiri. Dikarenakan para pemimpin dan rakyat dari negara ini akan bertobat karena nama Bapa, nama Yeshua HaMashiach akan menerangi hati dan pikiran mereka. Jadi mereka akan mulai melakukan kehendak Bapa dan mulai mendekat kepada Yeshua HaMashiach. Namun karena sebelumnya mereka telah dengan seia sekata menyerahkan pemerintahan kepada binatang itu, jadi artinya apa saudaraku? Ada perjanjian di sana antara pemerintah ini bersama para penduduknya dengan binatang ini. Sehingga pada waktu mereka bertobat, di sini dikatakan terlambat saudaraku, terlambat. Kenapa demikian? Mereka akan teraniaya sehingga sampai segala firman Bapa tergenapi. Karena binatang ini tidak akan melepaskan mereka. Karena negara ini kita tahu mereka sudah memakai chip. Jadi saudaraku semua yang merasa chip itu bukan tanda yang sesungguhnya, bertobatlah. Karena sesungguhnya itu adalah tanda chip yang disiapkan. Dan beberapa komponen-komponennya telah dimasukkan dalam tubuh Anda semua. Dan itu akan dimasukkan selama 6 kali. Dan jikalau Anda baru 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka saudaraku jangan kau lanjutkan. Karena itu benar-benar tanda. Cari bagaimana chip digunakan sebagai teknologi pembayaran. Bagaimana sekarang ini membayar hanya dengan membalikkan telapak tangan. Apakah itu bukan yang ada yang dimaksudkan oleh Yeshua? Masihkah Anda mau berkata bahwa itu bukan, bahwa chip itu, bahwa tanda itu adalah pada tangan artinya perbuatan, pada dahi artinya pikiran? Bukan hanya sekedar itu. Ada ya, realitinya ada saudaraku. Tolong bukalah hati kalian, buka mata kalian. Jikalau kalian para hamba Tuhan yang melihatnya, buka, selamatkan jemaatmu, selamatkan diri kalian. Waktunya sudah sangat dekat, sudah digenapi. Maka mereka akan teraniaya sampai segala firman Bapa tergenapi. Jadi kota besar atau negara itu akan sepenuhnya dikuasai oleh binatang itu, si iblis, dan akan menjadi pusat pemerintahan binatang itu untuk mengendalikan seluruh dunia, yang tertulis pada ayat 17 dan 18 di bawah ini. Sebab Bapa menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Bapa telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi sekali lagi sebelum saya tutup, tolong selamatkan diri kalian, selamatkan jemaat-jemaatmu, selamatkan saudara-saudaramu, sampaikan dan share. Kami mohon subscribe channel kami, kemudian ikuti semua pembahasan kitab Wahyu yang lengkap saudaraku. Terlebih episode spesial ini, tolong beritakan, waktunya sangat dekat, kedatangan Yeshua HaMashiach sangat dekat. Kita hanya tinggal menunggu kejatuhan dari Babel ini.
menunggu kejatuhannya. Dan setelah kejatuhan, maka akan ada nyanyian atas jatuhnya Babel. Kemudian perjamuan kawin anak domba. Jadi tolong saudaraku, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Bantu saya. Saya minta ampun kepada Yesus Hamasyah. Karena baru hari ini saya mau membacakan buku yang saya tulis. Sudah sejak bertahun-tahun lalu disuruh menulis, tapi saya tidak mau. Dan baru tahun 2024 ini saya mau. Dan 2025 ini diberitakan. Dan sudah sangat terlambat. Bantu saya menyelesaikan tugas ini saudaraku. Tolong sekali lagi bantu saudaraku. Supaya ada kesempatan untuk jiwa-jiwa lain diselamatkan. Terima kasih saudaraku sekalian. Yesus Hamasyah memberkati Anda semua. Haleluya. Amin.